Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kutni SPD dari SMK Negeri 1 Bintan Utara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan. Kali ini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Adapun 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian kita masuk kepada 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengajuan benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji keputusan panutan idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Dalam mengambil keputusan, kita harus mendasarkan keputusan pada 3 unsur, yakni berpihak pada murid, kemudian nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Kita masuk kepada wawancara 1 bersama Kepala SMKN 1 Bintan Utara, yakni Bapak Dr. Handes Wiharjo MPD, yang dilaksanakan di Tanjung Uban, Selasa, 11 April 2023. Oh iya, hari ini mau wawancara kepala sekolah. Oke, udah janji kepala sekolah udah jam 9. Oke, wawancara kepala sekolah dulu. Assalamualaikum. Ini Pak. Mau wawancara. Oh, ini Di sini ya. mana Pak? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Semangat Pak ya. Amin. Oh ya ini Pak, ada sedikit mau mengadakan wawancara Pak ya. Ini sebagai calon guru penggerak ya? Iya Pak. Untuk apa nih, tentang kebijakan pengambilan keputusan. Nah, yang mungkin selama ini sudah berjalan Pak ya. Ya. Nah, jadi mungkin kita ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang telah Bapak lakukan selama ini. Baik, baik Pak. Oke. Jadi Apa itu Pak? udah bisa boleh dimulai Pak ya. Oke, silakan. Hmm. Ini coba. Jadi selama ini Pak,
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya, jadi setiap permasalahan ataupun suatu kasus yang terjadi di sekolah itu dimulai dari berjenjang dan bertingkat ya Pak. Iya. Intinya bagaimana kita melayani murid ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan mencerdaskan anak murid kita ini. Jadi tentu diidentifikasi dari permasalahan yang timbul di mana. Kalau mungkin dalam kita karena sekolah teknik ya, dalam teknik Iya, dikenal dengan adanya troubleshooting ya. Iya. Lokalisir suatu persoalan itu timbulnya di mana, terjadinya suatu kendala. Mungkin kalau di sekolah ya mulai dari tingkat guru mata pelajaran. Oh iya. Setiap mungkin kasus yang sifatnya kasuistis secara individual ya, Iya. atau dalam kelas itu. Karena setiap guru itu juga adalah sebagai bimbingan konseling pada mata pelajaran atau bidang diklat. Ini kelasnya masing-masing, Pak ya. Nanti kalau ada skupnya yang lebih perlu lagi bimbingan lagi ditingkatkan ke BK rujukannya. Oh iya. Guru bimbingan konseling Ya. sebagai tenaga ahlinya di sekolah ini. Dan kalau nanti itu juga masih perlu pengembangan lagi, mungkin dengan melibatkan wali kelas. Terus kita kan ada beberapa jurusan ya, kepala program, Iya. Iya. sampai ke bidang kesiswaannya. Baru nanti kalau perlu dirapatkan dengan kepala sekolah ya dari kepala sekolah. Jadi setiap titik-titik itu sudah punya suatu delegasi untuk menyelesaikan persoalannya gitu Pak. Terus masalahnya timbul ya, Pak ya. Iya. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak ya. Kasus dilema etika, Pak ya, ada sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini Bapak menentukan keputusan yang kasusnya ini benar, ini benar. Ya, baik Pak, itu kita dalam sistem kerja itu kan kita punya landasan hukum mulai dari undang-undang sistem nasional ya, kemudian juga permen-permen tujuan kita adalah itu juga terus sampai ke tingkat peraturan sekolah kan ada. Iya, Kode etik guru kita punya. iya, Terus anak-anak itu kan punya buku saku tentang tata tertib juga Pak. iya, Nah, itu. Jadi dari berpedoman dari itu, karena peraturan-peraturan yang dari tingkatannya atas nanti di breakdown di tiap-tiap tingkat sampai ke peraturan tata tertib sekolah dan buku saku siswa tadi. Ya berpedoman dari itu dulu. Iya. Untuk pedoman dasarnya kita ini. peraturan Pak ya. Betul, Nah, ya. Begitu, dari nanti setelah itu dimusyawarahkan beberapa elemen dari sekolah ini. Ya tentu keputusan itu bagaimana untuk nuansanya itu mendidik kepada anak-anak murid, memberikan pelayanan yang terbaik pada anak-anak murid. Saya rasa itu Pak yang pedoman pertamanya. oh, jadi intinya Pak untuk kebutuhan murid Pak ya, orientasinya. Iya, Pak. orientasi kita kan melayani Pak ya, melayani Iya. murid sebagai customer kita. Iya. Orientasi di sekolah ini bagaimana mencerdaskan murid. Nah, kalau sekarang kan dengan berdasarkan kurikulum merdeka ini Iya. memberikan suatu keleluasaan Pak bagi siswa sesuai dengan passionnya, Iya, iya. passion anak-anak itu. Nah, disitulah kita ini guru-guru ini dengan mengajar, merdeka mengajar gitu ya, itu mengikuti seperti apa sih potensi yang ada pada anak murid itu Pak. Jadi Pak, untuk berikutnya mungkin hal apa saja yang dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dilema etika. Ya, Jadi ini kalau keputusan ini benar Remil, benar ya. Nah, yang ini juga benar gitu Pak. Nah, jadi
gimana Pak yang langkah yang efektifnya Pak? Ya, dilema seperti itu orientasinya tadi Pak, kita berorientasi pada pelayanan murid yang orientasi kita utama seperti itu. Setelah tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, sudah berpedoman kita, ya sebagai win-win solution ya. Untuk kepentingan murid itu sendiri ya. Sebagai pedoman ataupun contoh, misalnya ada kasus-kasus yang sifatnya itu di sekolah itu ya berorientasinya mendidik saja untuk keberhasilan masa depan anak murid. Misalnya ada satu kasuistis ya Pak. Ada suatu saat anak ini di sini kan nelayan ya. Iya Pak. Ada anak nelayan ini. Pernah yang minta izin, Pak, saya ini Pak membantu orang tua, Bapak saya nelayan. Pas ini pada waktu ini tohor itu masih musim ikan lah Pak. Jadi minta izin 1 minggu. Ya. Jadi, kondisi seperti itu karena membantu orang tua ini mereka juga orientasi kecakapan hidup ya. Jadi kita izinin gitu loh. Bukan nggak boleh itu. Karena kalau dia tidak kita izinkan terancam kehidupan dari keluarganya. Karena mereka yang sudah paham dengan dunia mereka Pak ya. Persis. Jadi tidak tercampur dengan akarnya dalam kehidupan ini. Iya betul. Di lapangan kan sering begitu terjadi ya Pak. Berarti Pak nengok skala prioritas ya, itu tadi. Mana yang lebih win-win solution dari Pak, solusinya menang-menang gitu Pak ya. Pak Koni sebagai guru penggerak ya paham lah ya soalnya. Oke, berikutnya Pak, mungkin selama ini Pak ya, kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa Pak? Apa tantangan? Iya sebenarnya tantangan itu kalau sekolah ini kerja sama tim Pak ya kita. Kolektif kolegial dari tingkat jenjang, ada guru mata pelajaran lebih dan diklat, ada wali kelas, ada wakil kepala sekolah, ada wakil kepala kurikulum, ada wakil kepala sekolah dasar pras, ada wakil kepala sekolah kesiswaan, ada wakil kepala sekolah manajemen mutu. Nah ini semua kita berembuk yang berkaitan dengan mana kita libatkan. Jadi ya sebenarnya tantangannya itu kalau di sini semua guru di sini bekerja sama secara sinergis, jadi yaitu malah bersemangat itu. Bersemangat untuk bekerja karena masing-masing sudah memahami tupoksinya gitu Pak. Dengan semangat ya itu tadi melayani anak. Berarti tantangannya Pak masing-masing memang harus memahami Pak tupoksinya ya. Betul, dan melaksanakan ya. Kalau semua sudah memahami itu, kita itu kerja itu bersemangat gitu Pak. Tapi kalau nggak jalan sistemnya, ya kan jadi mikir sendiri Pak. Kita ini di pendidikan ini kita memikirnya secara kolektif, kolegial. Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya baik Pak, jadi kalau yang terjadwal itu kan kita mengadakan rapat koordinasi mungkin tiap minggu antar jurusan, terus tiap bulan nanti rapat ya Pak. Karena itu ya di situ kadang ada masukan-masukan. Kalau yang seperti masalah-masalah kecil timbul di lingkup guru mungkin bisa konsultasikan dengan bimbingan konseling, dengan wali kelas. Jadi tidak terjadwal secara itu karena timbulnya suatu masalah itu tidak tentu kapan timbulnya. Kalau bisa dijadwalkan Pak ya. Betul, kalau jadwal pelajaran bisa dilihat. Pekerjaan sudah nunggu kita kan di jadwal. Tapi kalau timbulnya persoalan itu nggak bisa direncanakan Pak. Nggak bisa direncanakan. Kalau sustik ya biasanya kawan-kawan sahabat guru itu sudah menyelesaikan dengan sesuai dengan kompetensinya yang sudah dia miliki. Kalau perlu melibatkan wali kelas, sama wali kelasnya gitu. Nggak sampai ke kepala sekolah bahkan gitu. Alhamdulillah Pak bisa ya. Selagi yang dibawa bisa selesaikan Pak ya. Betul. Diberi keleluasan Pak ya. Seperti itu selama ini. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
hal-hal apa saja yang mendorong itu kawan-kawan guru-guru kita ini sesuai dengan porsinya bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga semua tidak larinya ke pucuk pimpinan. Jadi mereka sudah menyelesaikan di tingkat tingkat job description-nya masing-masing itu. Ya kalau memang perlu dibawa ke forum ya baru itu ya, biasanya masalah-masalah yang berkaitan dengan eksternal itu. Kalau internal itu biasanya bisa selesai di tingkat guru mata pelajaran maupun sampai di kepala programnya itu selesai. Berarti ini tergantung bentuk masalahnya Pak ya? Betul. Kalau memang istilahnya bisa diselesaikan tingkat kelas, tingkat jurusan gitu Pak ya? Nah, betul sekali. Oke Pak. Itu. Jadi Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lima etika? Iya, kalau semuanya sudah memberikan kontribusi secara proporsional, secara diniati untuk melayani anak murid itu dengan sebaik-baik dan semaksimal mungkin. Tentu ini diniati juga atas ibadah ya. Mengajar ini kan ibadah juga. Iya Pak. Gaji itu bonus Pak. Keikhlasan ya, utama nama amal biniatnya itu adalah ibadah, itulah yang dihitung amal jariahnya di situ. Nah itu tidak terlalu sulit atau tidak terlalu membebani suatu pemikiran gitu ya. Kita kan intinya bisa bekerja sama dan kolektif kolegial tadi, sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Iya Pak. Nah, itu Pak. Filosofi orang tua kita kan gitu Pak. Jadi alhamdulillah, masya Allah Pak ya, luar biasa Pak wawancara kita pada pagi ini Pak. Terima kasih Pak ya atas segala ilmu pengalaman yang telah Bapak curahkan tadi. Semoga kedepannya menjadi pembelajaran yang besar ya bagi kami yang akan mengamalkannya juga. Ya kami pesan juga sebagai Pak Kut ini sebagai guru penggerak ini adalah sebagai suatu motor untuk menggerakkan kawan-kawan dan juga menggerakkan pendidikan Indonesia supaya maju dan bisa nanti pada bonus demografi kita betul-betul menyiapkan generasi muda yang tentunya orientasinya lebih baik dari kita. Iya Pak, insya Allah Pak. Ada saya itu Pak. Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Sama-sama Pak. Selamat. Jadi saya permisi Pak ya. Siap. Amin. Kemudian wawancara 2 bersama Kepala SLB Negeri Bintan Utara Ibu Deritawati Eskom. Dilaksanakan di Tanjung Uban, Kamis 13 April 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurni. Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah ya. Suasana sekolah Bu Ita ini luar biasa ya. Kemana-mana pandangan kita lepas gitu ya. Mau ke belakang, mau ke depan, lepas gitu pandangannya. Dikelilingi penghijauan Pak. Iya, jadi mata kita jadi sejuk ya. Nah. Oke Bu Ita, mohon waktunya sebentar ya. Ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ya. Kami dari guru penggerak dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, baik yang di dalam maupun di luar. Jadi ini kita ingin menimbang lah pengalaman-pengalaman dari kepala sekolah yang sudah menjalankan tugas, keputusan-keputusan yang diambil itu seperti apa. Oke Bu Ita ya. Boleh Pak, boleh Pak. Oke Bu Ita, yang pertama, selama ini ya Bu Ita jadi kepala sekolah, mungkin Bu Ita bisa dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau di SLB, kalau dilema etika mungkin belum pernah saya alami. Tapi kalau bujukan moral di sini sering terjadi. Jadi mungkin yang sering saya alami di sini ya itulah bujukan moral itulah Pak. Sering, apalagi terhadap orang tua yang datang sini dengan peraturan-peraturan yang kita buat, malah terkadang bukan siswa yang melanggarnya, tapi terkadang orang tuanya gitu Pak. Jadi kalau bujukan moral tuh
boleh dibilang di sini sering lah Pak. Oke Bu. Iya. Terus yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan ya pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di mana kedua kepentingan ini sama-sama benar ya, Ya, Pak. dan kedua-duanya mengandung nilai kebijakan. Kalau saya yang selalu saya alami di sini Pak, Iya. saya mungkin yang awal itu saya pendekatan. Iya. Nah, pendekatan dulu baik terhadap siswa, rekan guru atau orang tua yang selalu membuat masalah atau bermasalah. Iya, Karena iya. kalau saya lihat kalau kita sampaikan informasi ini dengan pendekatan mungkin lebih enak kan Pak daripada peraturan atau prinsip-prinsip sekolah yang kita sampaikan hanya sampai apa atau kebijakan-kebijakan sekolah. Terkadang orang tuanya hanya melihat oh ya udah kita hanya sebatas tahu. Tapi kalau ketika kita mengadakan pendekatan, kita bisa di situ sharing, bahkan ada orang tua yang memberikan informasi, Iya, masukan. Jadi saya rasa pendekatan itulah yang sering saya lakukan terhadap orang tua, siswa, bahkan teman-teman yang di sini ketika ada masalah atau gimana Pak. Iya. Jadi ini seandainya Bita ya, Iya, Pak. ini kan dua pilihan nih yang harus diputuskan. Iya. Nah, kalau kita putuskan pilihan yang satu benar juga gitu kan, sementara pilihan ini benar juga. Nah, jadi di dalam memutuskan dua perkara yang sama-sama benar, mungkin biasanya Ibu Ita apa pertimbangannya? Kalau saya melihat gini Pak, karena kan di satu sisi kita melihat si siswa benar, Iya. ya kan? Di sisi lain orang tua juga benar. Iya. Jadi saya rasa kita perlu dudukkan dulu. Oh, didudukkan Iya, dulu ya. kita dudukkan, kita biarkan dulu situasi itu dengan tenang. Iya. Setelah itu kita dudukkan, kita ajak bicara, baru kita carilah pemecahan masalahnya yang mana yang terbaik sehingga tidak merusak atau memutus hubungan antara si A dan si B. Iya, jadi masing-masing pihak itu bisa menerima Ya, Bu ya. betul Pak, Masya tanpa Allah. harus menyakiti hati siapapun, walaupun Iya. itu siswa. Terkadang yang kecil tidak mesti dia salah, yang tua tidak mesti dia benar. Iya, betul Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Misalkan ada sebuah permasalahan ya, tahapan-tahapannya seperti apa Bu? Kalau saya mungkin Pak, saya bertanya dulu, bertanya permasalahannya, mencari dulu informasi yang valid, informasi yang benar, keabsahan permasalahan itu tadi sebelum kita mengambil keputusan apa yang harus kita putuskan. Iya, iya. Mencari dulu sumber informasi dari si A, si B, apakah ini benar atau hanya ini emang hanya membuat cerita. Mungkin itu tadilah perlu juga kita pendekatan. Harus ada check and recheck Ya, Bu ya. betul, sehingga ketika kita mengambil keputusan atau kebijakan tidak ada siapapun yang kita rugikan. Iya, iya. Oke Bu, berikutnya yang dianggap efektif ya, yang mungkin pengalaman dari Ibu Ita kan, Iya, Pak. yang dianggap efektif di dalam mengambil keputusan yang dilema etika Bu ya. Iya. Nah, dilema etika ini yang Benar. keduduanya benar gitu. Benar sama benar. Ya, yang efektifnya tuh seperti apa Bu? Karena kalau berbicara benar sama benar nih, terkadang di situ kita harus berbicara benar-benar pakai hati kan Pak. Iya. Nah, karena ketika kita memihak, jangan sampai kita memihak antara satu sisi. Iya. Karena mereka beranggapan mereka sama-sama benar. Iya. Ya kan? Jadi mungkin kalau saya bilang kalau saya itu tadi Pak, saya bilang saya selalu mengandalkan kalau di SLB ini pendekatan dari dua arah lah, berkomunikasi dari dua arah. Perlunya ada kita pendekatan, diskusi, saling memberi informasi atau masukan sehingga jangan sampai kita yang disalahkan karena mereka ngerasa mereka sama-sama benar di posisi itu. Jadi gitu, apa? kan? Ini pilihan ini benar ya, pilihan ini benar. Iya. Takutnya nanti malah kita ambil keputusan malah jadi salah gitu Iya, kan? betul. Karena Jadi jangan sampai Bu ya. ya jangan sampai kebijakan kita menyakiti hati mereka. Iya, kan, malah Pak? melenceng Iya, jadinya. betul Pak. Oke, berikutnya Bu. Ini tantangan Bu ya. Yang selama ini yang merupakan tantangan
bagi Ibu ya Iya, Pak. dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasus di 5 ITK ini? Kira-kira tantangannya apa, Bu? Tantangannya itu mungkin yang sering saya hadapi orang tua, Pak. Oh, orang tua ya. Terkadang orang tua murid ini kan jadi arti edukasi itu tidak hanya murid yang kita berikan. Iya. Terkadang edukasi itu orang tua pun harus kita berikan Iya. sehingga mereka mengerti. Jadi saya bilang di setiap permasalahan, apalagi antara benar dan benar kan, Pak. Jadi orang tua inilah dulu yang kita beri edukasi, kita kasih masukan sehingga terkadang pembicaraan yang kecil bisa menjadi besar yang mereka bawa keluar. Kalau sudah sampai keluar itu tadi kita udah susah nih pemecahan masalahnya kan, Pak. Jadi itulah tadi saya bilang kan, orang tua dulu yang kita backup, jangan sampai masalah itu keluar. Pendekatan lagi mungkin kan, Pak. Pendekatan lagi yang kita kasih edukasi ke orang tua, apa yang mereka sampaikan, ada masalah, ayo datang ke kita. Jangan berbicara keluar, tapi bertanya ke kita yang di dalam, rekan-rekan, saya, teman-teman yang ada di sekolah, mungkin gitulah, Pak. Jadi tantangannya itu, Bu, image yang akan terbentuk nih ya, memang harus dijaga, Bu ya. Betul, Pak. Kadang baik pun kita, terkadang tetap aja celah mereka untuk menyalahkan kita gitu. Iya. Nah, kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam penyelesaian di 5 ITK ini? Atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau gimana? Kalau saya biasanya setiap masalah tuh harus langsung diselesaikan, Pak. Iya. Nggak perlu kita nunggu jadwal, apalagi pakai schedule ya, Pak. Karena bagi saya ketika ada masalah, kalau kita menunggu schedule, nanti masalah menjadi besar, bumerang pula buat kita. Lagian masalah itu nggak bisa direncanakan, ya, Bu ya. Betul, Pak. Jadi langsung kita ambil alih, harus cari nih siapa itunya, saat itu masalah, saat itu juga kita selesaikan. Jadi kalau bisa kita istilahnya meninggalkan tempat tugas itu, kita nggak ada masalah lagi, betul, Bu ya. Betul, Pak. Sudah tuntas. Karena kita nggak tahu, Bu ya, kedepannya itu masalah seperti apa ya betul, yang akan Pak. muncul. Oke, Bu Ita, masih ada 2 pertanyaan lagi nih ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya, membantu Ibu di dalam mengambil keputusan kasus-kasus di 5 ITK ini? Kalau saya mungkin karena kami di satu sekolah ini saling berkoordinasi sama warga sekolah. Jadi saya rasa itulah tadi kedekatan saya bersama warga sekolah yang sangat mendukung untuk kebijakan saya, aturan-aturan yang saya buat gitu. Karena tanpa kita kerjasama, apa artinya saya? Jadi memang istilahnya Ibu berprinsip menjaga kemitraan lah gitu, Bu ya. Iya, Pak. Betul-betul dijaga ya. Itulah yang penting ya, Pak. Karena ini istilahnya adalah tanggung jawab kita bersama, Bu ya, kolaborasi. Iya, betul, Pak. Oke. Ini Bu ya pertanyaan penutup, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dan kita obrolkan tadi, Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 ITK? Kalau saya lihat pelajaran yang saya ambil tuh, Pak, pentingnya berkomunikasi yang baik dan benar. Karena dengan kita berkomunikasi yang baik, masalah itu mungkin bisa terselesaikan dengan baik. Karena kalau komunikasi yang salah, ya udah jelas jadi masalah buat kita. Ibaratnya komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. Mungkin itulah jalan penyelesaian yang paling baik dan yang harus kita jaga itu tadi kan, Pak. Antara saya dan teman-teman, antara saya dengan orang tua siswa. Terkadang komunikasi yang baik aja masih bisa salah, apalagi komunikasi yang salah kan, apalagi Pak. Yang tidak baik ya. Jadi saya rasa komunikasi itu sangat penting, Pak, dalam organisasi. Jadi dalam keterampilan menjalin relasi, betul, itu memang betul-betul dijaga. Apalagi Ibu sebagai kepala sekolah ya, memang harus merangkul gitu. Luar biasa Wita ya obrolan kita siang ini. Walaupun suasana panas, tetapi cukup membuat kita semangat, Bu ya. Alhamdulillah. Oke, Bu, terima kasih, Bu ya
atas waktu yang telah disediakan Iya. untuk kami Saya wawancara. berharap Pak Kurni sukses selalu, Amin. berhasil, Amin. TGP makin jaya selalu. Amin. Semangat Bu ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih Bu Ita. Oh iya Pak. Saya sama-sama, permisi Pak. dulu Bu ya. Oh iya Pak. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.